Tadi rapat pertama, habis itu dipanggil lagi kita bahas tentang percepatan untuk transisi energi. Kita mau bangun solar panel yang satu desa itu 1 sampai 1,5 gigawatt. Jadi ke depan itu kita akan bangun kurang lebih sekitar 80 sampai dengan 100 gigawatt. Itu yang tadi kita bahas teknis. Yang kedua kita juga bahas tentang beberapa perkembangan terkait dengan kelanjutan daripada Freeport. Saya dipanggil untuk ditanyakan tentang kesepakatan, dan tadinya awalnya kan kita sepakat untuk penambahan saham 10% Freeport. Tapi tadi berkembang negosiasi yang insya Allah katanya lebih dari itu. Nah, saya diminta untuk bisa melakukan komunikasi percepatan, dan kalau itu sudah fix, insya Allah Freeport akan kita mempertimbangkan untuk melakukan kelanjutan daripada kontrak. Dan sekarang kita tahu bahwa kondisi di Timika, di underground, itu ada terjadi longsor, dan saya sudah melaporkan kepada Bapak Presiden, dan tim kami sudah ada di Timika sejak beberapa hari yang lalu. Nanti kita menunggu laporan perkembangan terakhirnya, tapi orang di dalam masih dalam posisi terjebak dan belum ada informasi, dan proses pencarian masih tetap di dalam. Pak, operasionalnya akan tetap jalan apa gimana Pak? Karena ini kan masih ada yang terjebak dan masih longsor, ini operasional penambangan tetap jalan atau berhenti sementara? Sekarang berhenti sementara. Semua fasilitas personil semua lagi fokus untuk bagaimana menangani bencana yang ada di sana. Ya. Pak, soal SPBU panel itu Pak akan melibatkan investor asing nggak? Pasti. Karena solar panel 100 gigawatt itu kan cukup besar. Sementara kapasitas industri kita di sini hanya satu tahun tidak lebih dari 5 gigawatt. Nah, oleh karena itu pasti kita akan mencari investor asing dan bisa berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha nasional dan BUMN kita, termasuk dalamnya adalah PLN. Freeport mau nambah berapa Pak? Alhamdulillah tadi awalnya kan penambahan saham Freeport itu kan 10%. Perkembangan yang terjadi di atas 10%. Berapa pastinya nanti saya akan umumkan setelah tanda tangan proses perpanjangan. Harganya murah Pak, harga sahamnya? Untuk 10% lebih itu tidak, biayanya sangat murah sekali, karena valuasi asetnya kan kita anggap itu sudah nilai bukunya sangat tipis sekali. Tetapi itu kan terjadi untuk sampai dengan 2041, dan sekarang perhitungannya lagi dijalankan. Target pembelian saham rampung kapan Pak? Bentar lagi selesai ya. Pak, soal SPBU swasta dong Pak. Pak, soal SPBU swasta kan banyak yang kosong. Kan Bapak bilang bisa belinya ke Pertamina, itu sebenarnya kayak gimana sih Pak alurnya? Jadi gini, saya kan udah ngomong beberapa kali menyangkut SPBU swasta. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110%. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter. Contoh ini ya, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10%. Berarti 1 juta 100 kiloliter. Nah, kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus tetap dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik. Ya, gitu ya. Di mana Pak caranya Pak? Pekerja dari Shell dan lain sebagainya kan banyak yang di layoff juga nih Pak. Sebenarnya mereka bisa melakukan kolaborasi dengan Pertamina, dan kemarin saya sudah pimpin raparnya Pertamina, dan wamen saya juga sudah pimpin rapat. Tapi nanti saya akan mengecek perkembangan terakhir dari tim yang kemarin saya bentuk untuk mengatasi. Ya. Berarti sampai Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.